Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Bapak berharap kabar kalian baik-baik saja. Baik, pada hari ini Bapak akan melanjutkan pembahasan minggu kemarin tentang penerapan proses produksi massal. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Melanjutkan PowerPoint kita di minggu lalu, kali ini Bapak akan lebih mendetailkan tahapan proses produksi massal. Secara garis besar, tahapan proses produksi massal itu terbagi menjadi 4 proses. Yang pertama perencanaan, yang kedua praproduksi, yang ketiga sampling, dan yang keempat produksi itu sendiri. Di dalam tahap perencanaan akan terbagi menjadi beberapa proses lagi. Yang pertama, kita mencari ide untuk menciptakan sebuah produk. Yang kedua, setelah kita mendapatkan ide, kita harus memikirkan merek produk tersebut, namanya apa, lalu desain produknya seperti apa. Setelah kita mendapatkan merek dan desain produk, lalu kita hitung dulu harga produk per unitnya berapa. Setelah kita masuk ke tahap perencanaan, selanjutnya kita masuk ke tahap praproduksi. Di sini kita mulai menyusun rancangan anggaran belanja dan menghitung BEP, break even point. Ya, Bapak paham, pasti kalian tidak mengerti apa itu RAB atau apa itu BEP. Nanti akan Bapak jelaskan lebih lanjut. Lalu setelah kita menyusun RAB dan BEP, kita membeli alat dan bahan yang dibutuhkan. Selain itu, kita melakukan pembagian tugas kerja. Tahapan berikutnya, proses sampling, kita melakukan uji coba alur produksi terlebih dahulu. Lalu setelah kita melakukan tahapan uji coba alur produksi yang menghasilkan sebuah produk, kita lihat dulu nih kira-kira hasil produknya seperti apa. Apakah sudah bagus atau masih ada kekurangan. Lalu ada iklan sebentar. Lalu jika memang produknya sudah oke, kita bisa masuk ke tahap berikutnya. Tetapi jika produknya masih belum sesuai, kita analisis dulu nih tahapan produksi apa yang kira-kira bisa diperbaiki, yang kira-kira bisa menyebabkan si produk itu memiliki cacat. Setelah sudah oke, kita masuk ke tahap produksi. Jadi tadi kalau misalnya produknya masih belum sempurna, kita lakukan lagi satu alur produksi, lalu kita lihat lagi produknya. Kalau masih belum sempurna, kita lakukan lagi. Jadi sebelum produknya ini sempurna, kita masih di tahap sampling. Setelah produknya sudah sempurna, kita akan masuk ke tahap produksi. Jadi kita melakukan satu alur produksi dengan jumlah produk
yang banyak. Setelah kita misal satu produksi kita menghasilkan 100 produk. Dari 100 produk ini kita akan melakukan quality control ke beberapa produk tersebut dengan metode tertentu. Jadi metode pengambilan samplingnya ini sih berkaitan dengan statistik ya. Mungkin kalian belum belajar, jadi Bapak jelaskan terlebih dahulu proses produksi masalnya saja. Nah, setelah kita sampling produk tersebut, kita lihat nih ada produk cacat enggak. Kalau ada produk cacat, apa yang menyebabkan produk tersebut cacat? Kalau misalnya dari 100 produk itu hanya satu atau dua produk yang kita ambil samplingnya itu gagal, itu bisa dianggap produksi tersebut berhasil. Jadi tahap produksi ini tidak atau pasti akan mengalami 1-2 produk yang gagal. Oke. Setelah sudah oke semua, barulah kita produksi secara keseluruhan. Jadi misal target kita bisa memproduksi 1000 produk. Kita lakukan lagi produksinya sampai jumlah produknya memenuhi target kita. Lanjut. Kita akan membahas apa itu ide, apa itu merek, dan desain produk itu seperti apa. Yang pertama, ide adalah hasil buah pikiran kita. Jadi ketika kita mencari ide untuk menciptakan sebuah produk, itu ada hasil pemikiran kita sendiri. Berdasarkan riset, bisa berdasarkan mungkin wangsit ya juga bisa. Jadi apa saja bisa, yang penting bisa menghasilkan sebuah produk. Setelah kita mendapatkan ide, lalu kita pikirkan, menurut Bapak, ketika kita ingin memulai usaha, yang paling utama setelah kita mendapatkan ide itu adalah kita memikirkan mereknya, namanya, serta logo. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa logo itu kita buat bisa berdasarkan beberapa karakteristik seperti berikut. Ada yang hanya berdasarkan gambar, ada yang berdasarkan nama, huruf, angka, kombinasi, dan susunan warna. Jadi pesan Bapak, jika kalian ingin memulai usaha, setelah mendapatkan ide, pikirkanlah nama yang menarik, unik, gampang diingat, dan bikin orang selalu terngiang-ngiang. Setelah itu kita memikirkan desain produknya seperti apa. Nah, untuk mug kita bisa mendesainnya, mugnya mau gimana nih, terus sablonnya mau seperti apa. Begitu juga dengan jaket, kaos, atau digital printing, pin, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya produknya berupa konten, video, musik, film, berarti kita harus melakukan tahapan desainingnya seperti apa. Misal konsep video musik itu temanya seperti apa. Terus kalau kita melakukan podcast, ruangannya diatur sedemikian rupa. Bahasan apa yang kita angkat atau topik apa yang akan kita bicarakan, itu masuk ke tahapan desain produknya. Oke, lanjut. Nah, ini dia nih tahapan yang akan membuat kepala kalian ngebul. Jadi Bapak minta tolong fokus untuk beberapa menit ke belakang, tolong fokus. Apa itu HPP, RAB, dan BEP? HPP atau harga produk per unit adalah perhitungan biaya rinci yang dibutuhkan dalam menghasilkan satu produk tertentu. Biasanya perhitungan HPP ini berdasarkan
bahan atau komposisi yang menyusun produk tersebut. Gimana sih cara menghitungnya? Tenang, akan Bapak ajarkan ya. Jadi pelan-pelan. Lalu apa itu RAB? RAB atau rancangan anggaran belanja adalah sebuah perhitungan dari total biaya yang dibutuhkan dalam menjalankan sebuah usaha totalnya, termasuk HPP tersebut, termasuk biaya produksi yang di dalamnya kita membeli alat, bahan, terus sewa tempat, listrik, termasuk juga gaji pegawai, bahkan promosi atau biaya marketing selama periode tertentu. Jadi ketika kita ingin memulai usaha, kita harus mempunyai rancangan anggaran belanja ini. Jadi kita bisa memprediksi bahwa kita membutuhkan modal sekian dan kita harus balik modal. Nah, kita bahas nih tentang balik modal ya. BEP, break even point. Di sini break even point adalah perhitungan secara matang waktu yang dibutuhkan sebuah usaha agar semua modal yang dikeluarkan sejak awal, modal ini berupa RAB ya, untuk mendirikan usaha balik modal atau impas. Jadi berapa lama nih waktu yang kita butuhkan untuk modal kita bisa kembali, sehingga harapannya setelah BEP ini pendapatan yang dihasilkan dari penjualan kita itu 100% adalah laba. Jadi sebelum BEP, laba ini kita masih anggap adalah proses pengembalian modal. Oke. Kita lanjut ya. Contoh perhitungan HPP. Bapak ambil yang simpel. Jadi misal Bapak ingin membuat usaha sablon. Nah, pertama Bapak hitung dulu nih, berapa sih HPP atau harga yang dibutuhkan untuk produksi satu mug tersebut. Kita lihat perhitungannya seperti apa. Oke. Dalam proses produksi mug sablon ini, diantaranya ada 4 item harga yang harus kita hitung. Misal, iklan lagi. Mug. Misal mug ini harganya kita dapat di angka 7.500. Lalu printing sablonnya nih, biaya printing sablonnya itu berapa? Misal kita print 1 A3 itu harganya 9.000. Di 1 A3 itu bisa jadi 3 kali sablon. Berarti kita tinggal bagi aja. Nah, jadi 3.000. Lalu kita bikin packaging. Packagingnya kita print A3, lalu kita bentuk, misal printing A3 nya itu untuk 200 pieces 100.000. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk membuat kotak dari sheet mug itu 500. Lalu kita harus hitung juga nih berapa biaya error, berapa biaya misal kita mau kasih si customernya itu tas goodie bag. Jadi kita hitung juga proses produksi goodie bagnya itu membutuhkan biaya berapa. Jadi di sini biaya untuk errornya, listriknya, spoon bagnya Bapak hitung 1.500. Jadi total HPP yang dibutuhkan adalah 12.500. Lalu Pak, dari total HPP tersebut berapa sih rekomendasi harga jual produk tersebut?
sebenarnya tidak ada aturan baku dalam menentukan harga jual tersebut. Jadi kita lihat dulu harga pasarannya berapa. Kalau kita bisa kasih harga lebih murah, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa dan kita ingin menjaga kualitas produk tersebut, ya tidak apa-apa juga. Jadi nanti kita tinggal membicarakan masalah kelebihan produk kita di strategi promosi. Seperti itu. Nah, di sini Bapak memasang harga jual per unitnya 25.000 ya. Jadi berdasarkan hitungan harga jual per unit dan HPP-nya, dalam produksi satu mug itu Bapak mendapatkan laba sekitar 12.500. Tetapi ini bukan laba bersih ya. Jadi ini laba dari satu produk. Kita lanjut lagi. Perhitungan RAB oke. Jadi di sini Bapak hitung pertama, modal awal untuk membuat mug itu Bapak hitung 1000 pieces ya. Jadi modal awal untuk membuat 1000 pieces si mug itu, ini maaf ya, 12.500 jadinya. 12.500. Lalu setelah Bapak lakukan designing produk tadi, Bapak membutuhkan mesin press mugnya tersebut. Bapak beli dengan misal harga 2.500. Lalu internetnya Bapak hitung tuh 1 tahun berapa, sewa tempatnya berapa, gaji pegawai untuk 3 bulan pertama, misal Bapak memakai 3 orang karyawan. Lalu untuk maintenance alat 1 tahun perkiraannya berapa, promosi dan marketing untuk 6 bulan berapa, lalu renovasi tempat. Jadi ini poin-poinnya. Kenapa sih Pak kita harus menyisihkan RAB ini untuk gaji pegawai 3 bulan pertama? Yang namanya kita baru mendirikan usaha itu, belum tentu di bulan pertama kita langsung bisa melakukan penjualan atau mendapatkan laba. Jadi kita tidak akan terlalu keteteran untuk menggaji karyawan. Lalu apa sih renovasi tempat? Ketika kita mulai sewa tempat, pastikan tempat tersebut tidak langsung bagus. Kita harus renovasi dulu sesuai dengan keinginan kita. Terus kok pakai promosi dan marketing untuk 6 bulan sih Pak? Poin penting dalam penjualan sebuah produk itu tentu saja harus disertai dengan promosi dan biaya marketing. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Bisa langsung japri Bapak saja ya. Kalau misalnya ada yang bingung dan mau ditanyakan, atau bisa langsung datang. Kayak TV aja ya, banyak iklannya. Maaf nih anak-anak, maklum Bapak bikinnya di dekat rumah, jadi banyak orang yang berangkat kerja. Oke, tadi lanjut ya. Jika kalian ingin berdiskusi masalah perhitungan ini, kalian bisa menemui Bapak di LabMM. Insya Allah Bapak ada terus Senin sampai Jumat dari pagi sampai asar atau 3:30 lah, Bapak sudah pulang. Oke, lanjut Pak, saya sudah dapat nih rancangan anggaran belanjanya, saya sudah belanja, saya sudah siap produksi. Lalu kira-kira kapan sih saya balik modal? Oke, Bapak akan melakukan simulasi perhitungan BEP. Nah, modal RAB kita di sini misal 45 juta ya. Di bulan pertama misal kita bisa menjual 500 mug. Bulan 2, 3, 4,
5 dan 6 bisa kalian lihat sendiri. Total laba selama 6 bulan itu adalah 38.125.000. Sudah balik modal belum? Belum, karena kita harus menggaji karyawan di 3 bulan berikutnya. Kita hanya spare dana gaji karyawan di 3 bulan pertama. Lanjut. Nah, jadi gini, setelah kita mendapatkan laba 6 bulan tersebut, faktor pengurangan selanjutnya adalah gaji pegawai 3 bulan berikutnya. Setelah itu, di 6 bulan penjualan berikutnya, misal kita mendapatkan laba yang sama. Jadi total selama 1 tahun kita mendapatkan laba 76.250.000. Tetapi di sini ada pengurangannya. Apa aja? Yang pertama, gaji pegawai selama 6 bulan. Yang kedua, sewa tempat 1 tahun berikutnya. Oke. Jadi pengeluaran selama 1 tahun tersebut totalnya 42 juta. Setelah laba 1 tahun dikurangi pengeluaran selama 1 tahun, saldo kas kita ada 34 juta. Sedangkan RAB atau modal yang kita keluarkan 45 juta. Secara hitungan matematik, berdasarkan simulasi pendapatan bersih selama 1 tahun, perkiraan balik modal kita atau BEP akan tercapai di bulan ke-18 atau selama 1,5 tahun. Oke, kepalanya sudah ngebul. Kalau masih bingung, coba ditonton lagi cara perhitungannya. Kalau ada yang kalian tidak mengerti, Bapak bebas berdiskusi. Silakan datang ke lab bentuk kelompok. Kalau misalnya kalian ingin berdiskusi lebih lanjut ya. Kalau tidak pun ya tidak apa-apa. Buat kelompok 3 orang saja. Jika kalian memang serius ingin membuka usaha dan ingin mendiskusikan perhitungan BP, HPP dan RAB ini, silahkan datang ke lab tapi janjian dulu ya. Japri Bapak dulu, janjian hari apa, jam berapa. Oke. Kalau kepalanya sudah ngebul, Bapak punya sedikit kata-kata mutiara untuk kalian ya. Pusing? Okay. Life is like a water. Let it flow and follow the river. Jadi hidup itu bagaikan air mengalir di dalam sungai. Ikuti saja alurnya. Jangan dilawan. Jangan kalian coba-coba melawan arus sungai atau arus air tersebut. Ikuti saja. Pasti ada halangan dan rintangan. Tetapi jika kalian terus mengikuti alur tersebut, kalian akan menemui ujung dari sungainya dan kalian akan melihat sesuatu yang indah. Tetap semangat anak-anak Bapak yang Bapak cintai. Jangan putus asa. Jika kalian ingin memulai usaha dan ingin berdiskusi, silakan hubungi Bapak. Bapak sangat terbuka untuk kalian minta pendapat. Baik anak-anakku, ketika tadi kita sudah pusing, yuk mari kita sedikit relaksasi. Kita dengarkan sebuah lagu yang menurut Bapak sesuai dengan kondisi kalian saat ini. Oh ya, Bapak tak tantang nih, kalian bisa membuat cover lagu. Jadi unit produksi kita, bocoran buat kalian, unit produksi kita akan mendirikan
apa divisi baru, divisi broadcast, yang nanti kita akan membuat video seperti ini. Bocoran aja, nanti ada audisinya, mungkin kalian bisa atau tertarik mengikuti. Oke, kita dengarkan saja.